Beberapa waktu terakhir pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mulai mengimplementasikan proses ataupun juga skema WFA ataupun juga WFH bagi aparatur sipil negara. Memang langkah WFA atau WFH ini juga menuai banyak kontroversi pro dan kontra baik itu bagi ASN maupun juga bagi masyarakat. Yang lebih disoroti adalah OPD-OPD yang berkaitan langsung dengan masyarakat dan juga pelayanan publik apakah bisa berjalan tetap maksimal dengan skema WFA dan juga WFH yang mulai diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Memang dilihat tentu tidak semua OPD, namun memang yang menjadi perhatian utama adalah hal-hal yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dalam dialog publika hari ini kita akan membahas terkait dengan efektifkah WFH ASN bagi pelayanan publik di wilayah Kalimantan Timur. Dan untuk membahas terkait dengan tema kita hari ini, di studio TVRI Kalimantan Timur sudah hadir bersama saya yang pertama Bapak Iwan Setiawan, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalimantan Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selanjutnya ada Ibu Vina Furkonia, Dekan FISIP Universitas Mula Warman sekaligus pengamat kebijakan publik. Selamat sore Ibu Vina. Selamat sore Mbak. Dan kita juga membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog publika membahas terkait efektifkah WFH ASN bagi pelayanan publik di Kaltim. Anda bisa bergabung bersama kami di nomor telepon 081149000046. Namun sebelum kita berbincang lebih jauh terkait dengan tema kita hari ini, kita akan saksikan dulu tayangan yang sudah tim redaksi kami siapkan berikut ini. Pemerintah Republik Indonesia membuka kemungkinan menerapkan kebijakan work from home atau WFH sebagai salah satu opsi untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak atau BBM di tengah ketidakpastian pasokan energi global. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai alternatif efisiensi energi, termasuk skema kerja jarak jauh seperti yang telah diterapkan di sejumlah negara Asia. Kebijakan ini dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk menekan konsumsi BBM di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas energi. Wacana penerapan WFH 1 hari dalam sepekan bagi ASN pun menjadi bagian dari strategi tersebut. Dengan potensi penghematan hingga 20% konsumsi BBM, di Provinsi Kalimantan Timur kebijakan ini dinilai dapat memberikan dampak positif terutama dalam mengurangi mobilitas harian ASN serta beban transportasi di kota-kota besar. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menekan kemacetan serta mendukung upaya efisiensi energi secara lebih luas di tingkat daerah. Namun demikian, efektivitas kebijakan WFH dalam konteks birokrasi masih menjadi perdebatan. Penerapan sistem kerja jarak jauh ini berisiko memperlambat proses pengambilan keputusan, mengurangi efektivitas koordinasi antar instansi, serta memicu fragmentasi komunikasi yang selama ini lebih optimal dilakukan secara tatap muka. Hal ini pun menjadi tantangan tersendiri terutama bagi daerah yang masih beradaptasi dengan sistem kerja digital dan integrasi layanan berbasis teknologi. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik juga menjadi perhatian utama dalam penerapan kebijakan ini. Jika tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur digital, sistem pengawasan kinerja serta budaya kerja yang adaptif, WFH bisa berpotensi menurunkan kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan ini membutuhkan perencanaan yang matang agar tujuan efisiensi energi tidak justru mengorbankan kinerja ASN dan pelayanan publik. Lantas, apakah kebijakan WFH benar-benar mampu menjadi solusi efisiensi energi tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik terutama di Provinsi Kalimantan Timur? Saksikan pembahasan selengkapnya di Dialog Publika. Ya, baru saja Anda saksikan tayangan yang mengantarkan kita pada tema Dialog Publika sore hari ini, efektifkah WFH ASN bagi pelayanan publik di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi saya ingatkan kepada Anda pemirsa, Anda bisa bergabung dalam Dialog Publika sore hari ini dengan line interaktif di nomor telepon 081149000046, sekali lagi di nomor 081149000046. Kita akan langsung memulai bersama dengan Pak Iwan Setiawan dari Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalimantan Timur. Pak Iwan berbicara terkait dengan
dengan kebijakan WFH atau WFA yang memang baru saja diimplementasikan di wilayah Kalimantan Timur. Sebenarnya ini awal dari kebijakan ini, keresahan yang dirasakan mungkin oleh pemerintah seperti apa? Silakan. Iya, sebelum penerapan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan WFH yang diberlakukan, sebenarnya kami di pemerintah provinsi sesuai dengan Perpres 21 2025 itu sudah menganut namanya WFA, Work from Anywhere. Jadi kita sudah menerapkan Work from Anywhere, artinya bekerja di mana saja. Itu sudah kita terapkan tanggal 13 Februari 2025 yang kemarin. Jadi sudah 3 minggu yang lalu sudah kita berlakukan. Kemudian ada kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait dengan pembatasan penggunaan BBM, kemudian menggunakan 1 minggu dalam 1 hari, 1 hari dalam 1 minggu. Ini sebenarnya karena kita sudah memberlakukan, ini tidak ada masalah kita di pemerintah provinsi untuk kita berlakukan. Kemudian terkait dengan aplikasi yang kita gunakan, kita sudah alhamdulillah belajar dari COVID kemarin, kita sudah mencoba menggunakan aplikasi yang sudah berbentuk Android ataupun yang bisa diakses oleh masyarakat ataupun ASN itu sendiri gitu. Baik, Pak Iwan, kalau melihat ini kan memang juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan penghematan energi yang dilakukan di seluruh Indonesia, bahkan termasuk Kalimantan Timur, sudah tinggal menyesuaikan begitu. Apakah selama implementasi 3 minggu ini apa yang dirasakan mungkin dari sisi perbedaan ataupun juga keuntungan yang didapatkan begitu? Iya, karena ini juga baru kita terapkan di 3 minggu tadi, sampai 13 Februari tadi, memang pertama kita kan ada 20.000 lebih ASN, PNS termasuk P3K di Pemprov Kaltim. Absensi kita berlakukan sesuai dengan aturan jam absensi. 6.30 sampai 7.30 harus melakukan absensi. Dengan waktu yang bersamaan memang kendalanya kita di absensi. Jadi begitu masuk ya aplikasinya jadi persoalan gitu, masalah begitu masuk trouble seperti itu. Ini pengalaman kita terkait dengan 3 minggu kita berlakukan, tapi tidak masalah. Dengan ada trouble-nya di absensi yang disiapkan oleh BKD dan menggunakan sistem absen online yang kita sebut dengan SAW versi 2 yang menggunakan Android, itu sebenarnya bisa dibarengi dengan menggunakan Google Form oleh perangkat daerah. Kalau misalkan ada trouble bisa menggunakan Google Form itu sebagai laporan absensinya. Tetapi terkait dengan laporan kinerjanya, kita buat juga aplikasi namanya e-Sakib. Di laporan e-Sakib itu tiap hari dibatasi 3 hari berikutnya itu ASN bisa melaporkan laporan kegiatan yang dilakukan selama WFH tadi. Jadi bisa dilaporkan anytime. Dia itu bisa dicek oleh pimpinannya langsung apakah yang bersangkutan sudah melaporkan kinerja yang bersangkutan sesuai yang diperintahkan oleh atasannya langsungnya. Demikian ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Mungkin dari Bu Vina juga melihat dari sisi pengamat kebijakan publik, sebenarnya langkah yang diambil baik itu pemerintah pusat yang memang baru saja mengimplementasikan maupun juga Pemprov Kaltim yang sudah berjalan 3 minggu. Ini WFA ataupun juga WFH sebenarnya sepenting apa untuk diterapkan di wilayah Kalimantan Timur? Oke, terima kasih Mbak Tika. Jadi implementasi WFH itu sebenarnya merupakan hal yang menjadi tuntutan ya Mbak ya, karena mungkin perlu jeda gitu untuk lebih ada suasana yang berbeda ketika ASN itu bekerja. Dan saya melihatnya apa yang dilaksanakan tadi Pak Iwan menyampaikan bahwa sudah sekitar 3 minggu dilaksanakan, mari kita sama-sama evaluasi gitu ya, karena flexible work arrangement, pengaturan tentang kefleksibilitasan kerja itu akan memunculkan kreativitas, kemudian fokus. Karena kadang-kadang yang tidak kita pertimbangkan adalah berada di kantor itu ada yang namanya commuting time, gitu ya, waktu berkumpul, waktu sarapan mungkin ya, waktu yang kalau berada di rumah dan kita harapkan semua ASN yang melaksanakan WFH itu sudah punya kesadaran bersama bahwa jam sekian sampai jam sekian saya adalah dalam posisi bekerja, maka mereka harus standby gitu. Nah, budaya kerja, infrastruktur digital yang mendukung itu adalah prasyarat keberhasilan WFH yang dilakukan. Mudah-mudahan Pemprov Kaltim sudah tapi saya dengar tadi sudah melaksanakan ya Pak Iwan ya. Tinggal kita tinjau selalu, evaluasi dan kita improve terus.
Baik, Bu Vina dan juga Pak Iwan, memang dari sisi masyarakat mungkin masih belum banyak yang familiar dengan skema WFA maupun juga WFH yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin dari Pak Iwan kita bisa diberikan gambaran sebenarnya bagaimana dari Pemprov Kaltim mengawasi kinerja ASN yang memang skemanya ini dilakukan di WFA atau Work from Anywhere atau WFH? Iya, posisi bekerjaan saja yang berpindah sebenarnya. Tapi seseorang ASN itu tak bekerja dia sesuai dengan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan. Cuma bekerjaan saja tadinya di kantor, bekerja di rumah ataupun di mana saja posisinya bisa dilaksanakan bekerjanya. Nah dari segi pemantauan kita bisa melihat di e-Sakip itu kalau dia dalam jangka waktu 3 hari yang kita berikan tidak melaporkan kinerjanya, maka atasannya bisa memberikan sanksi hukbis kepada yang bersangkutan. Kenapa tidak melaporkan kinerjanya yang diberi waktu sampai 3 hari. Kan 3 hari itu waktu lenggang untuk melaporkan. Artinya 24 jam kali 3 hari berapa jam itu waktu untuk melaporkan laporan kinerjanya. Sebenarnya ada peluang untuk melaporkan itu. Yang tadi yang jadi persoalan saya bilang tadi hanya di absensi. Kita beri batasan waktu jam 6.30 7.30. Dan itu waktu dia absensi juga nggak bisa di absensi biasa. Dia harus menggunakan muka gitu. Absensinya itu dipotong muka. Kalau kelihatan mukanya baru dia bisa absensi. Kalau nggak kelihatan mukanya ya nggak bisa dia melakukan absensi. Itu udah kita lakukan sedemikian rupa. Jadi nggak bisa artinya nanti suruh anak saya kah orang lain kah yang absensi, nggak bisa. Tetap yang bersangkutan harus absensi. Nah kalau dia waktu absensi diminta oleh pimpinan kami itu ya kalau perempuan dia menggunakan jilbab ya harus menggunakan jilbab, jangan pakai daster atau apa. Waktu itu kan jadi persoalan karena begitu nanti laporan kinerja misalkan tidak hadir dia, nanti inspektor melakukan evaluasi, lihat kinerja kehadiran tidak, begitu dia fotonya ternyata fotonya pakai daster itu kan jadi persoalan juga kita di lapangan. Tapi tetap terpantau gitu. Dia di absensi kami dengan BKD selalu koordinasi bagaimana pemantauan terkait absensi. Itu dilihat itu rekod yang bersangkutan absensinya. Ternyata dia telat yang berapa menit. Kalau sudah telat waktu menit 7.30 itu sudah kita nggak buka lagi, dianggap terlambat ya sudah. Jadi itu dianggap disiplin. 6.30 dia harus disiplin absensi. Begitu juga pulang. Pulang kan hari Jumat itu jam 11 kita waktu jam pulangnya, kita beri waktu sampai jam 2 di absensinya. Lewat jam 2 maka nggak dibuka lagi untuk absensinya. Itu dari pemantauan disiplin gitu kita lakukan. Baik, jadi memang ini tidak serta-merta WFA atau WFH jadi bersantai-santai, tapi juga memang sudah dengan sedemikian rupa dipantau langsung juga oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kami juga masih mengajak Anda pemirsa untuk bisa bergabung dalam dialog publika sore hari ini. Anda bisa menghubungi nomor telepon 0811 4900 0046. Sekali lagi di nomor 0811 4900 0046. Kita kembali ke Bu Vina, melihat ini adalah salah satu kebijakan publik yang memang awalnya mungkin dari pandemi COVID-19, selain itu juga disempurnakan karena juga sekarang terjadi krisis BBM di Indonesia begitu ya. Dan apakah kebijakan publik seperti ini memang seharusnya kita pertahankan atau memang kita lihat positif negatifnya terlebih dahulu begitu? Oke. Dari COVID sebenarnya kita banyak belajar soal pemanfaatan digitalisasi untuk efisiensi pekerjaan. Dan menurut saya kalau tadi apakah kita harus mempertimbangkan negatif dan positifnya, harus tentunya. Karena tidak semua WFH itu efektif. Saya membaca laporan dari kementerian bahwa 70-80% ASN di tahun 2022 dan sampai 2023 itu menyatakan produktivitasnya meningkat. Bisa lebih konsentrasi bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Tetapi ada juga sebagian yang belum merasa seperti itu. Kenapa? Karena mereka menganggapnya WFH itu hak saya untuk sedikit lebih santai gitu ya. Nah, mindset ini yang harusnya tidak ada di ASN Kaltim ya. Mindset bahwa WFH adalah strategi kerja. Strategi kita untuk efektivitas, efisiensi, karena ada kondisi-kondisi yang pengurangan dan sebagainya. Dan itu juga waktu untuk kita bisa lebih fokus ke hal-hal yang menjadi tupoksi kita. Mungkin staf-staf administratif bisa mengevaluasi hasil pekerjaan administrasinya, sehingga bisa memberikan saran dan suggestion kepada pimpinan tentang kebijakan di bidang administratif. Atau juga mengevaluasi hal-hal yang tidak bisa dilakukan ketika banyak orang di kantor gitu ya. Nah sebenarnya
ketika semua ASN memahami atau mungkin perlu ditatar dulu tentang budaya kerja WFH dan mereka bisa memahaminya, insya Allah WFH menurut saya malah sesuatu yang digemari. Dalam artian bukan berarti saya mendapatkan hak saya untuk libur, tapi saya mendapatkan hak saya untuk bekerja lebih efektif, lebih efisien dan sesuai dengan gaya saya. Nah, itu yang paling penting. Baik, Bu Vina. Dan kita juga melihat bahwa pertanyaan besar yang dari masyarakat ini ya, ketika WFA ataupun juga WFH diberlakukan, bagaimana nasib pelayanan publik yang memang bersinggungan langsung dengan melayani masyarakat? Apakah masih tetap bisa berjalan secara efektif? Mungkin Pak Iwan bisa menjawab. Ya, ini yang WFH kita berlakukan tidak berlaku untuk pelayanan instansi yang melakukan pelayanan publik seperti rumah sakit, BPMTSP, kemudian UPTD Samsat, itu tetap dia melakukan pelayanan. Di hari Jumat tetap melakukan pelayanan. Dia sesuai dengan jam kerja yang sudah ditentukan. Jadi untuk pelayanan langsung kepada masyarakat kita berlakukan. Tetapi sebenarnya mereka di manajemen itu boleh secara bergilir untuk turun misalkan dia jam sekian orang. Tapi mereka karena tadi ada yang iri katanya ya kita berlaku sama, kita tidak perlu WFA untuk yang di pelayanan publik. Ya silakan itu dilakukan oleh pimpinan masing-masing. Kayak 3 rumah sakit besar kita, AWS, Kanujoso, sama Musada, mereka tidak memperlakukan termasuk yang Mata dan Korpi. Itu tetap turun di hari Jumat waktu kita WFA itu. Baik, Pak Iwan. Dari Bu Vina melihat ini reaksi masyarakat terhadap kebijakan kalau udah dengar WFH atau WFA, wah ini gimana nanti pelayanan kepada masyarakat? Itu kan masyarakat juga lebih reaktif mendengar kebijakan-kebijakan seperti itu. Ini seperti apa, Bu? Iya, justru saya melihatnya sebagian masyarakat belum merasa bahwa Pemprov Kaltim sudah melaksanakan WFH. Karena sekolah tetap jalan, kantor-kantor di Dukcapil masih melayani gitu ya. Yang ini masalahnya adalah mungkin orang-orang yang terbiasa untuk bertemu staf-staf administrasi atau pejabat-pejabat gitu ya, yang merasa sekarang waktunya jadi sempit hanya dari Senin sampai Kamis. Nah, kedepannya mungkin kegiatan pertemuan mungkin ya atau kunjungan dari mitra Pemprov itu tetap bisa dilaksanakan. Mungkin yang sudah terlanjur ke kantor tetap bisa dilayani dengan perangkat khusus. Jadi tetap bertemu muka walaupun secara daring gitu mungkin ya. Baik, Bu Vina, kalau misalnya melihat dari negara-negara ataupun juga kota-kota lain yang sudah sukses melaksanakan skema WFA ini bagi pemerintah provinsi masing-masing, ini bisa tidak diadaptasi untuk wilayah Kalimantan Timur dengan segala permasalahan yang ada di sini? Iya, kalau dari dunia kan kita sudah tahu ya bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan remote yang dilaksanakan di luar negeri. Saya tidak perlu mention karena banyak sekali. Kendalanya mungkin kalau diimplementasikan di kita itu hitungan KPI per individu per jam. Nah, kalau tadi disampaikan Pak Iwan, sebenarnya Pemprov Kaltim sudah melaksanakannya, membuat perangkatnya. Tapi mungkin perlu kita gali lebih dalam. Hitungan KPI-nya seperti apa? Misalnya surat per jam gitu ya. Kemudian masalah teratasi sekian per menit, surat terbalas sekian, KPI kan detail ya Mbak ya. Nah itu yang harus menjadi concern kita selanjutnya. Kalau itu selesai, wah jangan 1 hari WFH-nya, kalau bisa 2 hari malah ya, 2 hari 3 hari, karena sangat efektif sekali. Kita banyak dengar cerita dari Amerika, New Zealand dan lain sebagainya, Eropa juga. Bahkan orang-orang sekarang bahkan cuma 1-2 hari dalam 1 minggu ke kantor untuk meeting-meeting yang memang harus luring. Selebihnya e-office, e-signature, semua penjadwalan dan SOP semua bisa terkondisikan. Lagi-lagi itu masalah budaya dan sistem. Nah, yang paling penting adalah mindset pemimpin itu tidak mengharapkan kehadiran secara fisik gitu ya, tapi melihat kinerja seseorang itu berdasarkan kinerjanya, berdasarkan outputnya. Nah ini budaya-budaya seperti ini saya yakin sekali ke depannya adalah milik Provinsi Kalimantan Timur karena arahnya sudah ke situ. Baik, terima kasih Bu Vina. Kita juga masih akan lanjutkan perbincangan terkait dengan efektifkah WFH ASN bagi pelayanan publik Kalimantan Timur. Kita masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas efektifkah WFH ASN bagi pelayanan publik Kalimantan Timur. Kami juga masih mengajak Anda pemirsa untuk bisa bergabung dalam perbincangan Dialog Publika sore hari ini. Anda bisa bergabung di nomor telepon 081149000046. Sekali lagi di nomor 081149000046. Saya kembali ke Pak Iwan, ini terkait dengan perbedaan persepsi dan juga kebiasaan dari ASN-ASN yang memang biasanya dituntut untuk kehadiran 100% begitu. Ini dialihkan ke WFH ataupun juga WFA, ini seperti apa perubahannya? Apakah signifikan, Pak? Iya, yang dirasakan pertama terkait dengan laporan kinerja oleh ASN. Jadi waktu dia kunjung kerja itu kan per 3 bulan dia melaporkan laporan kerja. Tapi pada saat dia di WFA, maka pada saat WFA itu dengan 3 hari batas paling maksimal itu dia harus membuat laporan terkait dengan apa yang dilakukan selama WFA. Jadi itu yang menjadi semacam pola baru yang harus dilakukan oleh ASN. Kalau dulu kita pernah menerapkan juga di BKD itu logbook namanya, laporan kinerja harian, tapi itu sudah nggak berlaku lagi. Nah, kita terapkan lagi dengan WFH ini, yaitu jadi kita harus buat laporan ini melalui aplikasi e-Sakip tadi, dan itu dipantau oleh atasan langsungnya. Dan kita sudah sebenarnya di awal tahun, setiap ASN itu kan dibagi tugas fungsinya itu oleh atasannya sampai ke bawah. Itu apa sudah dilakukan. Nah, itulah yang dikerjakan, dilaporkannya pada saat WFA di hari Jumat yang kita berlakukan itu. Baik, Pak Iwan, apakah skema WFA ini adalah reaktif dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau memang sudah dicanangkan untuk menjadi implementasi program jangka panjang begitu? Ya, instruksi dari Pak Gubernur ini sementara kita lakukan untuk sementara kita pantau dulu dalam 1 tahun ini. Kalau ini jadi efektif nanti untuk dilakukan seterusnya, maka ini akan kita lakukan seterusnya. Sepanjang nanti aturan atau Perpres yang ditetapkan oleh pemerintah pusat juga tidak bertentangan dengan kita buat di daerah. Di Perpres 21 itu kan membolehkan untuk dilakukan WFA atau WFA tadi. Jadi kita boleh memberikan. Tapi sebenarnya WFA itu bisa dari segi waktu, bisa segi tempat. Waktu itu misalkan orang tuh masuk kerja jam 10, maka dia 8 jam berikutnya dia harus pulangnya jam 7 atau 8 malam, gitu kan, jam 10. Nah, kalau kita lakukan hanya segi tempat saja, tidak segi waktu. Waktunya tetap sesuai dengan jam-jam kita tentukan, 6.30, 7.30 sudah harus masuk kantor gitu. Atau masuk waktu absensi dia gunakan. Baik, Pak Iwan, untuk tantangan yang dirasakan sejauh ini oleh teman-teman di Pemprov Kaltim, tantangan utamanya seperti apa? Apakah jaringan ataupun juga dari sisi ASN itu sendiri mungkin? Iya, yang persoalan tadi saya sampaikan bahwa di saat absensi dengan 20.000 lebih ASN Pemprov Kaltim, dengan saat yang bersamaan dia harus absensi, itu jadi persoalan. Maka kita nanti coba dengan Diskominfo bagaimana jaringan khusus untuk yang SAU ini lebih diperkuat gitu supaya nanti pada saat absensi secara bersamaan itu menjadi treble lagi di kemudian hari. Ini sudah kita pantau kan di 4 minggu ini sudah. 3 minggu, 1 minggu kemarin, dan nanti Jumat depan kan berlaku lagi nih, kita akan lihat lagi sebagaimana. Tapi kemarin kita dapat laporan dari BKD, alhamdulillah yang minggu kemarin kita tidak ada masalah. Alhamdulillah lancar saja yang saat mereka absensi. Kalau yang e-Sakip gak ada masalah karena waktunya kan 3 hari tadi. Jadi mereka kapanpun boleh, pada malam saat sepi-sepi kan dia bisa buat laporan di itu, nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Dari Bu Vina melihat output dari WFH maupun juga WFA yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, masyarakat pastinya khawatir bahwa nantinya pelayanan publik tidak akan berjalan secara maksimal ataupun juga kinerja ASN mungkin masih banyak juga yang belum mengetahui secara rinci begitu. Mungkin dari sisi pelayanan publik ataupun juga kebijakan yang diambil seharusnya seperti apa? Apakah ada sosialisasi atau gimana? Oke. Mungkin sekarang untuk pelayanan publik tidak terasa karena memang tidak berlaku FH untuk teman-teman ASN di pelayanan publik. Hanya saja memang yang menjadi titik poin itu adalah kinerja ASN-nya, terutama yang administratif yang sekarang sudah melaksanakan WFA. Nah, mudah-mudahan nanti ada evaluasi secara berkala. Tapi yang jelas tantangan ke depannya itu adalah jaringan internet yang mungkin belum stabil di Kalimantan Timur, kita tahu. Kemudian juga infrastruktur, tadi sudah disampaikan infrastruktur perangkat kita yang perlu terus di-upgrade menyesuaikan. Satu lagi tadi budaya kerja. Jadi kalau ke masyarakat mudah-mudahan tidak
langsung bisa terasa, kecuali nanti akan ada hybrid system untuk ASN pelayanan publik. Mungkin kedepannya akan ke situ ya Pak Iwan ya, pasti juga. Tapi maksud saya kita belum bisa menjudgment sekarang karena baru dilakukan mulai Februari 2026 ini. Harapannya nanti ada evaluasi. Yang menjadi titiknya adalah apakah kita sudah mampu di sistem evaluasi kinerja itu mengcapture. Jadi gini, memastikan kedisiplinan ketika WFH itu yang sulit, gitu. Jadi mengcapture-nya itu pakai sistem. Nah, bagaimana caranya setiap orang bisa langsung melaporkan kinerjanya real time mungkin ya. Nah, itu yang jadi tantangannya. Karena kedepannya kalau kita mau meniru cara WFA-nya yang sudah berjalan di dunia gitu ya, di negara-negara maju, orang melakukan apa terkontrol di sistem. Berapa surat, berapa proses analisis, berapa proposal telah teranalisa dan lain sebagainya. Dan itu semua by system. Ketika itu terjadi, kita udah jadi bagian dari masyarakat digital global gitu ya. Baik. Insya Allah. Bu Vina, bagaimana trial dan error untuk OPD-OPD yang memang tidak bisa secara langsung melakukan WFH? Mungkin bagi tadi institusi pendidikan juga belum semua menerapkan hal itu. Dan untuk arah ke depan kita pastinya ingin lebih maju dan juga digitalisasi, modernisasi bagi kebijakan-kebijakan publik di wilayah Kalimantan Timur. Ini seperti apa penyesuaiannya, Bu Vina? Penyesuaian atau uji cobanya mungkin bisa dengan sistem hybrid ya Mbak ya, karena jangan langsung total, kita hybrid dulu. Sebelum dilaksanakan proses hybrid tadi di-mention soal pendidikan. Sudah siap nggak guru-guru memiliki video-video pembelajaran yang cukup interaktif gitu ya? Sudah siap nggak perangkat-perangkat evaluasi pembelajaran di hari yang akan dilaksanakan sistem hybrid tadi? Atau pelayanan di rumah sakit, misalnya dikurangi minggu ini 50% WFH gitu ya, sedangkan yang lain tetap di kantor. Sistemnya sudah memungkinkan atau tidak gitu ya, untuk bisa tetap melayani sebanyak yang biasanya, kemudian di hari tertentu berkurang. Nah jadi kalau saran kami hybrid dulu, tetap dilaksanakan sambil dipersiapkan semua perangkatnya. Nah sambil sebenarnya mentality ASN yang perlu dibina terus. Jadi WFH bukan hak. WFH adalah strategi kerja dari pemerintah untuk bisa menemukan sisi-sisi kerja atau cara-cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Mungkin. Baik, terima kasih Bu Vina. Kami juga masih mengingatkan Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa menghubungi di nomor 0811 4900 0046. Saya kembali ke Pak Iwan, sebenarnya tujuan ataupun juga titik berat dari program WFA maupun juga WFH yang dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim, apakah tujuannya penghematan tadi bisa sampai 20% begitu, atau memang ini ada permasalahan lain yang ingin diselesaikan begitu Pak? Ya, intinya ada penghematan sebenarnya dengan efisiensi anggaran yang anggaran yang di Pemprov yang kita terima. Sebenarnya kita kemarin lebih ke efisiensi. Efisiensi itu lebih kepada penggunaan operasional kantor, seperti penggunaan air, listrik dengan satu hari tidak masuk kerja. Diharapkan nanti efisiensinya berapa yang kita harap. Kita udah benar laporan nih masing-masing perangkat daerah. Ya, sudah 3 minggu misalkan Jumat, Sabtu, Minggu tidak masuk kerja di hari Jumat itu berapa sih efisiensi penggunaan air dan listrik. Nah kalau misalkan sudah kita terima misalkan efisiensi lebih besar, maka itu mungkin lebih bisa berlanjut untuk WFH kita lakukan atau bertambah harinya seperti Jawa Barat. Jawa Barat itu kan 2 hari dalam satu minggu WFH-nya. Hari Kamis sama dengan hari Jumat diberlakukan, tapi tidak seluruh ASN tadi diberlakukan. Dan tetap pejabat strukturalnya juga masuk kerja gitu. Hanya untuk jabatan di bawahnya yang tidak masuk kerja. Baik, ya. Pak Iwan, kita juga melihat suatu kebijakan ataupun juga sistem ini kan pasti ada tantangan maupun juga hambatan. Betul. Nah tadi tantangan dan hambatan sudah disampaikan. Kalau ketika ASN-ASN ini melanggar, ini sanksinya seperti apa? Namun sebelum dijawab, Pak Iwan, kita berikan kesempatan dulu kepada penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Bapak atau Ibu. Selamat sore. Baik, selamat sore, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nisa di Samarinda. Baik, Ibu Nisa silahkan dengan pertanyaannya. Iya, dari yang dijelaskan tadi kan
WFA ini kan tujuannya untuk mengurangi kemacetan dan menghemat energi ya. Baik. Tapi kalau yang bekerja dengan sistem WFA ini kan malah menganjurkan mereka untuk bekerja di mana-mana gitu. Jadi bisa kerja sambil jalan atau kemana, malah mereka banyak movingnya ya, malah banyak bergeraknya ke untuk menuju tempat untuk WFH. bekerja ini. Oke. Sedangkan ini kan berkontradiksi dengan untuk menghemat BBM ini. Baik. Jadi khawatir ini juga menjadi alasan untuk bekerja gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi Bu Nisa? Dan juga untuk yang WFH itu biasanya kan bagaimana cara memonitornya mereka gitu. Baik. Memonitor pekerjaan mereka, dan kemudian kan kalau di rumah itu apalagi untuk pekerjaan lain juga, jadi kayaknya kinerjanya semakin menurun juga bisa begitu. Oke, baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Ibu Nisa dari Samarinda. Saya persilahkan Pak Iwan untuk menanggapi mungkin ya. Silakan Pak. Iya. Sebenarnya WFH ini anywhere, bekerja di mana saja, itu artinya kita memperbolehkan kalau dia ada urusan lain, dia sambil bekerja bisa dengan urusan lain. Tetapi dia tetap lebih mementingkan pada tugas pekerjaannya, tugas pokok yang dilakukannya. Tapi diharapkan itu dia bekerja sebenarnya ada di rumah, posisinya ada di rumah. Kecuali ada urusan lain dia harus dilakukan di luar rumah, itu silahkan dilakukan di luar rumah. Tapi tadi kita bineka anywhere, artinya boleh dimanapun dia melakukan pekerjaan. Tapi dia mengerjakan pekerjaan dimanapun itu terawasi. Begitu dia absensi kan titik koordinat kelihatan itu posisinya di mana. Misalkan dia absensi pada saat itu dia taruhlah misalkan tidak ada di Samarinda, posisi di Balikpapan, itu titik koordinat kelihatan tuh ada di posisi di Balikpapan, di mana posisi Balikpapan sudah kelihatan gitu. Itu yang kita pantau, dan laporan kinerjanya tetap terpantau oleh pimpinannya selama 1 hari 2 hari itu kelihatan pimpinannya punya akses untuk melihat laporan kinerja apa dilakukannya. Kalau dia tidak melakukan kinerja, maka disiplinlah yang nantinya akan menjadi hukuman yang diterima oleh ASN itu sendiri gitu. Baik. Tadi juga seperti yang disampaikan oleh Bu Nisa dari Samarinda, Pak Iwan, ini ada juga keraguan masyarakat kalau misalnya WFA nanti gimana untuk kinerjanya berarti kurang maksimal karena sambil melakukan hal-hal lain juga begitu. Tetap kan kita pantau kinerja yang bersangkutan tadi melalui laporan kinerja. Sepanjang dia melaporkan kinerjanya ada sesuai dengan tugas dan fokus yang diberikan atasannya, itu yang kita terima sebagai laporan kinerja. Baik. Meskipun dia sempat melakukannya. Kalau dia di kantor bisa aja kan, misalnya tadi Ibu sampaikan, dia ada komunikasi di kantor. Begitu dia ada ngobrol-ngobrol itu juga jadi persoalan kan di kantor, ketemu dengan teman-teman tadi. Kalau di rumah justru dia kan hanya dengan anak atau dengan suami atau dengan istrinya kan di rumah. Atau dia lebih fokus kepada urusan rumah tangga atau urusan kerjaannya sendiri itu di rumah yang dia lakukan. Lebih fokus dia. Tidak ada nanti bilang orang tadi Bu yang komunikasi antar teman kerja tadi itu ya persoalan juga di kantor kan. Artinya begitu tentu dia di kantor dia bekerja dia bisa saja dia tadi ada komunikasi dengan teman kantornya gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Dari Bu Vina sendiri silakan. Terima kasih Mbak Nisa ya. Ini artinya masyarakat kita nih punya atensi gitu ya tentang bagaimana kinerja dari ASN Pemprov Kaltim. Kalau secara teorinya ini namanya flexible working arrangement, jadi pengaturan pekerjaan yang fleksibel. Walaupun fleksibel, artinya tetap bekerja. Nah ini makanya saya berkali-kali menyampaikan tadi tentang mentality ASN kita, bahwa ketika jam kerja hari Jumat, kalau teman saya, mohon izin, ada teman yang lagi di luar negeri gitu ya, dia WFH, jadi waktu kerja duduk. Karena saya harus bekerja dari jam 8 sampai jam 11 misalnya. Pernah ketemu sama bule di Bali. Saya fleksibel kerjanya. 4 bulan dia di Bali. Tapi setiap waktu jam kerjanya duduk dia. Karena sistemnya sudah mengatur apa yang harus dia kerjakan, bagaimana atasan melihat pekerjaannya secara real time. Kedepannya insya Allah Bu Nisa, saya yakin Pemprov Kaltim akan bisa seperti itu. Buktinya sekarang aja sudah punya sistemnya. Walaupun sistem itu masih bisa ditunda 2-3 hari untuk pelaporannya. Tapi
pasti akan ada peningkatan, saya yakin banget. Karena manfaat daripada WFA itu sudah diteliti. Banyak sekali laporan-laporannya tentang bagaimana karyawan merasa life work balance-nya lebih dapat gitu ya. Kemudian dia bisa menemukan jati dirinya. Tadi kata Bapak, kalau di kantor itu ada waktu commuting namanya. Waktu bertegur sapa, waktu macam-macam gitu ya. Macam-macam tuh maksudnya jalan, nggak langsung ke kantor ya Bu ya, nggak langsung ke ruangan, tapi ada waktu commuting, waktu bergaul di kantor. Nah kalau itu WFH tidak ada waktu itu. Dan kita sangat mengharapkan ketika WFH maka pada jam kerja ASN kita akan melaksanakan tugasnya. Itu sih. Baik. Kuncinya aturannya oke, infrastruktur digitalnya mendukung, dan pengawasan baik kinerjanya jalan. Insya Allah malah lebih kaget nanti kita dengan hasil kinerjanya. Karena ini udah terbukti di luar negeri sangat efektif sekali. Baik, jadi memang untuk sistemnya sendiri memang sudah terbentuk, tapi memang masih trial dan error, kita masih coba terus begitu ya Bapak Ibu. Untuk dari Pak Iwan, bicara terkait dengan sanksi bagi ASN yang tadi tidak disiplin dalam menjalankan tugas di momen WFH maupun juga WFA, ini seperti apa Pak? Ya, kalau kita ada aturan terkait dengan pembayaran TPP, tunjangan perbaikan penghasilan. Nah, di aturan Pergub kita, apabila dia tidak membuat laporan, itu 2% dipotong dari TPP yang diterima. Dan itu kan triwulan itu laporan. Dan selama 3 bulan itu dia dipotong 2%, triwulannya itu untuk laporan kinerja. Tapi terkait dengan absensi itu, misalkan dia terlambat, tidak absensi, bahkan 1 hari tidak absensi itu, kalau tidak salah, 1% dipotong selama 1 hari itu tidak masalah di Pergub kita TPP kita. Jadi kalau dia tidak absensi ya otomatis artinya kalau sudah diberi waktu di rumah untuk absen tapi tidak melakukan absensi itu salah dia sendiri gitu. Maka sanksinya ya dia harus dipotong TPP tadi sesuai dengan Pergub yang kita terapkan. Baik, jadi memang sistem yang lebih dimudahkan, tapi juga tetap ada sanksi yang memang bisa didapatkan kalau tidak disiplin begitu. Kita masih akan kembali memperbincangkan terkait dengan efektifkah WFH ASN bagi pelayanan publik Kaltim. Setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami dalam Dialog Publika. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas efektifkah WFH ASN bagi pelayanan publik di wilayah Kalimantan Timur. Saya kembali ke Pak Iwan, ini berbicara terkait dengan mengubah persepsi, baik itu persepsi dari ASN yang memang awalnya harus selalu datang ke kantor, maupun juga persepsi dari masyarakat melihat kinerja WFH maupun juga WFA dianggap tidak efektif. Ini sebenarnya sesulit apa Pak Iwan? Ya, tadi saya sampaikan bahwa WFH ini tidak membatasi kita bekerja dimanapun. Nah, pada saat misalkan masyarakat atau rekan kita mau ketemu, taruhlah dari kabupaten kota, mau ketemu pada hari Jumat, kita bisa menemui mereka di kantor gitu. Kita bisa datang ke kantor untuk menemui mereka, ataupun di posisi di mana, misalnya di kafe atau di manapun kita bisa menemui mereka untuk bekerja, untuk membahas terkait dengan koordinasi apapun yang mereka lakukan, mau komunikasi dengan kita. Nah, yang jadi persoalan kan memang tadi sampaikan bahwa masyarakat itu kalau dia urusan mau beres, kalau ketemu sama yang orang yang memberikan pelayanan gitu. Tetapi kita sudah membuka online dimanapun terkait pelayanan seperti BKD. Orang mau naik pangkat, orang mau cuti, mau bisa melalui aplikasi semua prosesnya. Tidak harus datang ke kantor. Jadi artinya semua sudah serba online kita siapkan oleh Pemprov Kaltim, termasuk seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah memperlakukan secara online, secara digital untuk pelayanan-pelayanan itu. Tapi yang pelayanan tadi yang seperti saya sampaikan rumah sakit, kemudian samsat dan lain-lain, maka mereka harus ada di tempat untuk melakukan pelayanan. Baik, Pak Iwan dan juga Bu Vina, kita ada penelpon kembali. Selamat sore Bapak atau Ibu. Selamat sore, saya Iqbal dari Tenggarong. Baik, selamat sore Pak Iqbal dari Tenggarong. Silakan dengan pertanyaannya. Saya ingin bertanya, seberapa siap sih infrastrukturnya digital Kaltim untuk penerapan sistem? Sementara kita tahu masih banyak daerah yang belum mendapatkan akses digital yang maksimal gitu. Itu aja sih. Baik, itu saja Pak Herpat. Terima kasih.
Pak Herman dari Tenggarong, kita coba fasilitasi Pak Iwan untuk bisa menjawab terkait dengan jaringan internet begitu. Iya. Kami ini secara kapasitas, secara jaringan internet kan bisa menjawab sebenarnya Diskominfo. Tetapi Diskominfo ini sudah menyiapkan internet gratis untuk desa-desa. Ada beberapa desa yang sudah diterapkan oleh Diskominfo, sudah dibiayai oleh Diskominfo untuk penggunaan internet di desa-desa. Jadi diharapkan nanti masyarakat bisa semua menggunakan aplikasi, menggunakan jaringan yang disiapkan oleh Diskominfo. Nah, khusus kita di Pemprov Kaltim terkait dengan WiFi ini, ya terkait dengan aplikasi kita sudah artinya masih uji coba memang dalam beberapa minggu ini. Mudah-mudahan ke depannya trouble yang kita alami itu tidak ada mengalami trouble lagi terkait dengan absensi maupun laporan kinerja maupun terkait dengan misalkan urusan-urusan masyarakat yang melalui jaringan online yang disiapkan oleh perangkat daerah. Mudah-mudahan itu tidak ada masalah. Dan kita juga di SP4N lapor itu juga ada batasan waktu 1 minggu setelah masyarakat mengadukan untuk laporan terkait kinerja itu harus ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang bersangkutan dan itu dimonitor oleh Diskominfo dan juga inspektorat untuk dilakukan follow up terkait dengan laporan-laporan masyarakat itu. Baik, jadi dari Pak Iwan sendiri sudah memastikan bahwa secara sistem ini kita sudah siap terkait dengan digitalisasi gitu ya, begitu Pak Iwan. Dari Bu Vina juga melihat kekhawatiran masyarakat ini terkait dengan digitalisasi, jaringan internet dan juga permasalahan infrastruktur lainnya begitu. Iya, baik. Terima kasih Mbak. Iya, sama pertanyaan saya sebenarnya juga. Kalau ini kan WFH-nya baru di tingkat provinsi. Tapi kita juga punya kabupaten kota. Seberapa siap infrastruktur digital kita itu menjadi pertanyaan untuk kita semua, terutama untuk pemerintah provinsi, kabupaten kota masing-masing. Mudah-mudahan bisa disiapkan. Bukan hanya untuk WFH sebenarnya, tapi ini adalah hak masa kini ya Mbak ya, hak digital masyarakat yang memang harus dipenuhi. Saya yakin bahwa pemerintah baik di provinsi maupun bantuan pusat maupun di kabupaten kota pastinya akan memberikan prioritas kepada akses digital ini. Selain daripada itu, ketika nanti akses internet atau akses digital ini masih tidak optimal, kemudian WFH sudah diterapkan, nah resiko negatifnya pasti akan menjadi biaya sosial yang perlu diperhitungkan. Seperti misalnya branding atau citra pelayanan publik yang bisa menurun gitu ya. Jadi ini perlu diantisipasi. Tapi harapannya semua bisa melaksanakan WFH ya. Tapi syarat melaksanakan WFH adalah akses digital jaringan yang sudah oke, kemudian juga infrastruktur untuk monitoring kinerja terjamin. Baik, Bu Vina dari sisi pengamat kebijakan publik, sebenarnya yang mana yang harus kita dahulukan? Apakah kita perbaiki dulu jaringan di setiap wilayah di wilayah Kalimantan Timur, baru kita memang berfokus pada hal-hal yang bisa dimaksimalkan dari kesenjangan yang sudah kita atasi itu, atau memang bisa berjalan secara beriringan? Sulit kalau mau dikatakan ini bisa berjalan beriringan, karena kunci suksesnya WFH atau WFA itu adalah konektivitas digital. Jadi kalau Pemprov Kaltim mungkin masih dalam radar yang bisa karena sudah dikonfirmasi semua pastinya oleh Diskominfo. Tapi kalau kabupaten kota ini menjadi syarat. Karena makanya tadi saya sampaikan bahwa jangan pertaruhkan citra publik tentang layanan pemerintah gitu ya. Ketika WFH diberlakukan infrastruktur belum tersedia atau masih up and down gitu ya. Itu nomor satu. Baik, terima kasih Bu Vina. Kalau dari Pak Iwan sendiri, apakah kita memang harus sudah mulai digitalisasi, modernisasi baik itu dari sisi pelayanan publik di Pemprov Kaltim? Ya, kalau anjuran dari pemerintah pusat, terutama di Kementerian Perdagangan RB, itu diutamakan memang di digitalisasi. Termasuk juga di BKN itu digitalisasi yang diberlakukan. Jadi semua pelayanan sudah bentuknya digitalisasi. Tetapi kita pelayanan langsung tetap kita lakukan gitu. Tapi digitalisasi hanya memudahkan masyarakat untuk untuk urusan tidak datang harus ke kantor, dari rumah bisa untuk melakukan pelayanan ke apapun yang mau dilakukan oleh masyarakat tadi. Tapi memang diutamakan ke digitalisasi. Tapi memang tadi sampaikan oleh Bu Vina tadi memang kita harus menyiapkan tadi jaringan
jaringan, kemudian aplikasi yang harus memang sudah betul-betul disiapkan. Trouble kita memang di jaringan, yang jadi persoalan itu di jaringan. Karena begitu banyak orang masuk itu jadi persoalan kita untuk di jaringannya. Ya mudah-mudahan pelan-pelan nanti kita di Kemenpo juga nanti misalnya bandwidth-nya ditambah atau bagaimana nanti tambah kencang atau namanya kita jadi tidak masalah lagi untuk di jaringannya ya. Pak Iwan, bentuk evaluasi seperti apa yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim di tengah memang kebijakan WFA sekaligus juga ini badai efisiensi anggaran juga masih tetap untuk wilayah Kalimantan Timur, ini seperti apa? Ya, kita dalam 2 minggu kemarin kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan BKD dan juga seluruh admin di perangkat daerah yang terkait dengan kendala-kendala, terutama di absensi tadi yang kita kendalanya. Memang kemarin kita melaporkan bahwa saya tidak bisa absensi, begitu goyang-goyang juga nggak bisa, itu persoalan dilakukan. Kemudian ada menyampaikan, wah ini kan saya izin mau ini kan enggak, itu yang disampaikan. Tapi tetap kita lakukan evaluasi tadi terkait dengan laporan kehadiran mereka itu kita lihat. Jadi laporan kinerja laporan kehadiran itu memang terekap di BKD itu secara keseluruhan di perangkat daerah mana yang tidak disiplin dalam absensinya. Tetapi karena tidak disiplin absensi, otomatis kan di bulan berikutnya dia kena potongan TPP tadi. Meskipun apapun alasannya ya dia harus dipotong TPP-nya karena tidak disiplin, anggap tidak disiplin dalam WFA tadi gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kalau dari Bu Vina, bagaimana kita memaksimalkan kebijakan publik di wilayah Kalimantan Timur dapat diimplementasikan dengan baik di tengah memang badai efisiensi anggaran seperti saat ini? Ya, kalau tadi dasar dari pelaksanaan WFH di Pemprov Kaltim itu adalah efisiensi, ada hal lain sebenarnya di balik WFH, yaitu produktivitas, kreativitas gitu ya, penyelesaian kerja yang lebih optimal ketika setiap ASN memiliki ruang bekerja yang cukup nyaman. Jadi kan boleh di mana saja, boleh di rumah, boleh di kafe gitu ya, atau sambil traveling gitu. Tapi intinya adalah semua ASN memiliki mindset yang sama bahwa mereka adalah abdi negara. Kami, karena saya juga ASN ya, kami adalah abdi negara, kami sudah membaktikan diri untuk menjadi bagian dari kesejahteraan masyarakat. Nah kalau itu semuanya dipegang insya Allah, Mbak. Jadi infrastruktur tersedia, sistemnya diadakan gitu ya, dipantau, dievaluasi, ditingkatkan, dan mindset. Nah ini sebenarnya tadi belum kita sentuh. Kapasitas ASN dalam digitalisasi. Kalau saya lihat di BKD itu selalu ada pelatihan penyiapan kapasitas digital ASN. Dan itu terus dilakukan. Mungkin jumlahnya saja yang perlu ditingkatkan. Mungkin kalau Gen Z, Gen milenial masih bisa ya, tapi kalau yang lainnya perlu beradaptasi. Mudah-mudahan itu terus dilakukan supaya pelaksanaan WFH yang sudah jadi kebijakan ya sejak bulan Februari 2026 bisa tambah efektif, dan pelayanan publik tidak terganggu, justru seharusnya bisa meningkat ketika dilaksanakan WFH. Baik, terima kasih Bu Vina. Mungkin dari Pak Iwan menanggapi sedikit tadi, kalau generasi Z atau generasi milenial ini sudah lebih mudah adaptasi dengan teknologi. Kalau dari ASN Pemprov sendiri ya mungkin sudah kita bilang generasi di atasnya lagi ya. Ini seperti apa penyesuaiannya Pak Iwan? Iya, mereka mau nggak mau ya harus ikut tren sekarang. Tren sekarang menggunakan digitalisasi, maka seluruh ASN kita, baik dia yang kelasnya lebih tua gitu, harus menggunakan aplikasi juga. Memang di awal-awal kan ada kesulitan bagi mereka untuk menggunakan aplikasi itu. Tapi apabila itu digunakan secara terus-menerus, saya yakin akan mudah untuk digunakan. Termasuk yang kita terapkan e-Sakip itu. Waktu kita terapkan 2 tahun yang lalu, itu kesulitan bagi ASN untuk melaporkan kinerjanya. Begitu dia hari-hari melaporkan kinerjanya, hanya jadi semacam kemudahan lah bagi mereka melaporkan kinerja itu. Nggak sulit kan? Dia dimanapun bisa melakukan kinerja, nggak perlu dia mengetik lagi laporan kinerja. Baik. Gitu ya. Dari Pak Iwan, apa yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat terkait implementasi tema kita hari ini? Silakan. Ya, jadi masyarakat jangan merasa pesimis gitu dengan WFH. Kita pemerintah provinsi tetap memberikan pelayanan yang maksimal.
Meskipun misalkan kita memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, tapi kita bisa secara anytime misalkan ditelepon dari masyarakat untuk bisa memberikan langsung kepada masyarakat. Menjawab via telepon, WA, segala macam bisa kita lakukan. Dan WFH yang kita hanya lakukan juga di hari Jumat dengan batas waktu memang jam 7.30 sampai jam 11 saja. Di luar dari jam kerja, kita juga bisa tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. Apapun yang masyarakat keluhkan terkait dengan pelayanan kita berikan, tetap kita berikan gitu. Baik, dari Ibu Vina apa yang ingin disampaikan Bu kepada masyarakat terkait tema kita hari ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya kebanyakannya harusnya ke pemerintah provinsi ya yang melaksanakan WFH. Saya mengapresiasi luar biasa karena mungkin menjadi salah satu pionir pemerintah provinsi di luar Jawa yang melaksanakan WFH gitu. Dan perangkat-perangkat yang tadi sudah dijelaskan Pak Iwan mudah-mudahan bisa terus dievaluasi efektivitasnya dan mengukur seberapa efektif WFH yang dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim. Kepada masyarakat jangan segan-segan untuk check and balance karena masyarakat kuncinya. Kalau masyarakat merasa layanannya atau pelayanan publik pemerintah provinsi itu terganggu dengan adanya WFH, laporkan. Kemana? Ke lapor tadi Pak ya? SP4 lapor. SP4 lapor. Nah, itu adalah platform yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk sama-sama memberikan masukan bahwa masih ada titik-titik kelemahan pelaksanaan WFH yang menyebabkan layanan publik terganggu. Baik. Semangat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Vina dan juga Pak Iwan yang sudah hadir dalam dialog publika sore hari ini membahas terkait efektifkah WFH ASN bagi pelayanan publik Kalimantan Timur. Pastinya skema ini juga membantu Pemprov Kaltim untuk bisa semakin melakukan modernisasi, digitalisasi bagi itu juga kebijakan maupun juga pelayanan publik. Akhirnya saya Sartika Somoal dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.